di antara semua itu tetap puasanya nggak makan dari dari subuh lah itu sampai maghrib gitu. Tat, ini kan untuk bagi sebagian orang ini kan berat ya Tat. Nah, kita ngomong sejujurnya lah gitu. Kalau nggak kuat gimana Tat? Kalau nggak kuat harus. Ini dia, emang harusnya gitu. Harus. Sama saja seperti orang sekolah. Anak sekolah itu nggak ada yang mau sekolah sebenarnya. Iya sih. Pengen main mulu. Iya, tapi dia harus sekolah. Kalau misalnya kan ada ajarannya Tat, katanya kalau nggak kuat misalnya nih bayar vidya aja. Itu sebenarnya ayatnya sudah dinasakh. Jadi sudah dihapus, hukumnya sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada. Jadi dulu itu memang zaman pertama kali diturunkan perintah berpuasa. Itu Nabi Muhammad itu diperintahkan sama Allah untuk masih memberikan kemudahan kepada orang-orang kaya yang saat itu yang dia nggak sanggup untuk puasa. Ada cerita gitu ya. Sehingga dia boleh bayar. Tapi selanjutnya dinasakh tuh hukum ketika sudah berjalan ya bertahun syariat ini sudah berjalan bertahun, maka itu ayat hukumnya dihapus. Gitu. Ini berarti memang enggak lebih baik puasa. Iya, puasa. Bukan lebih baik. Iya. Harus puasa di Ramadan. Kecuali tadi orang tua yang sangat sepuh gitu ya, yang dianggap sama syariat sebagai uzur. Ya. Satu. Orang tua, orang yang sangat sepuh. Terus orang yang sakit. Ya, sakit. Ini sakit beneran loh ya, jangan agak pusing, Tat, saya sakit Tat. Alasan. Sakit ya. Ya. Musafir. Nah ini kadang-kadang jadikan alasan saya nih dari Tangerang mau ke Jakarta lewat Depok dulu, kemudian ke Jakarta ini sudah 3 provinsi nih Tat. Musafir dong. Nah makanya ini sebenarnya berkaitan dengan firman Allah seperti ini. Ittaqullah mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu. Bahasa semampu ini yang menjadi pergeseran makna di umum orang sekarang itu sekedar. Ya, lain maknanya. Seharusnya semampu itu adalah dia harus bertakwa kepada Allah, yaitu berarti menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sampai titik daripada kekuatan dia. Kalau orang itu lari, dia sampai tidak lagi bisa berlari. Dan puasa kan nggak seberat itu juga ya. Ini to be honest nih ya, puasa kan sebenarnya nggak. Sebenarnya, makanya sekarang jadi sekedarnya. Termasuk tadi musafir. Ini kan kenapa musafir itu masuk dalam kategori itu? Karena bisa menyebabkan contohnya dengan panas yang sangat dan perjalanan yang panjang yang dulu ditempuh misalnya dengan jalan kaki oleh orang atau dengan onta atau dengan kuda gitu ya. Itu menyebabkan orang ini sampai dehidrasi, kehilangan kesadaran. Sekarang naik mobil ya enggak lah. Ini kadang-kadang ini kita berarti kalau melihat kondisinya nggak begitu banget lah ya, yang namanya musafir itu. Ramadan ini waktunya kita mengejar pahala puasa. Namanya mengejar pahala ini kan jadi kok beribadah pengen mendapatkan pahalanya, gitu gimana Pak? Kan ini nafsu mengejar itu. Gimana tuh? Dalam ibadah itu juga ada 3 tingkatannya. Tadi 3, sekarang 3 lagi. Jadi Allah itu tahu ya man yukhdimuhu, siapa orang yang berkhidmat kepada Allah karena khaufa iqabihi, karena dia takut dengan siksaan Allah. Allah juga tahu ya siapa orang yang berkhidmat kepada Allah karena mengharapkan pahalanya Allah gitu. Dan Allah juga tahu siapa yang memang berkhidmat kepada Allah tidak ada alasan apapun memang kecuali karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, 3 hal ini sebenarnya keduanya diterima oleh syariat. Maka kata Imam Baijuri itu ikhlas itu ada 3. Ada ikhlas yang memang dia berbuat untuk mendapatkan balasan dari Allah. Itu masih ikhlas tingkat dasar. Tapi dia ikhlas masih. Ada yang memang tapi dia niat menerima balasan itu dari Allah. Ketika dia misalnya saya berbuat sesuatu kepada Om nih terus
saya meminta balasan, itu berarti saya bukan ikhlas. Pamrih. Ya. Oh. Kalau ikhlas itu ketika saya berbuat satu kebaikan, maka saya tetap meminta balasan itu dari Allah. Oh, melambung. Iya. Iya. Gitu. Jadi itu boleh. Itu boleh. Oke. Termasuk contoh misalnya di masyarakat umum, misalnya baca surat Waqiah biar dimudahkan rezekinya, gitu misalnya. Ya nggak apa-apa, itu masih ikhlas. Vertikal. Iya. Begitu. Jadi nggak apa-apa ini mengejar Nggak apa-apa. Jadi pahala di bulan Ramadan, termasuk mengejar pahala 1000 bulan di malam Lailatul Qadar. Boleh ya ini? boleh. Tapi memang benar dituliskan di Quran ya, Iya. malam Lailatul Qadar itu sepertiga. Iya. Gimana, Tat? Jadi memang itu dari hadis Nabi. Hadis Kalau Nabi ya? hadis Nabi Muhammad SAW itu bahwasannya Nabi itu memang pernah menyampaikan itu kedatangan itu di sepertiga akhir gitu. Tapi ini kan satu tanda yang diberikan sama Nabi, sepertiga akhir ini datang. Kode-kode ya. Kode-kode ya. gitu. Memang hadisnya sendiri tetap ada perbedaan pendapat ulama. Maka ulama sendiri mengatakan itu bukan sebuah kepastian, bisa jadi di awal ada. Bisa jadi gitu. Iya. Nah, lalu yang menarik ya ulama mengajarkan kepada kita, kalau memang kita mau mengejar Lailatul Qadar itu, ya sebenarnya jangan di akhir doang. Oke. Gitu. Karena ini persyaratannya tetap ada. Gitu. Iya. Persyaratan berlaku. Iya, Apa syaratnya, Tat? berlaku. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara, ada ulama berpendapat bahwasannya dari awal Ramadan. Oke. Ada ulama yang berpendapat dari Rajab. Iya. Sebelumnya. Ya, jadi kalau kata salah satu ulama itu mengatakan bahwasannya kita menanam di bulan Rajab, kita menyirami di bulan Sya'ban, kita menuai hasil di bulan Ramadan.